Anak-anak milenial kita ini kalau diomelin mau nggak dengar kita? Ansur-ansur yang nyurut ke belakang tuh, oh, ibu tinggal ngomel-ngomel, tinggal ngomelnya tiang aja lagi. Orangnya nggak ada lagi yang diomelin. Betul kan, Bu? Nah, ini yang kita rasakan hari ini. Maka oleh karena itu, Ibu, trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mencerdaskan emosional itu adalah ciuman, lemah lembut, dan kasih sayang. Kemudian melakukan pelukan. Nah, ibu kalau mau pergi sekolahnya kan disalam gitu, disalam mamanya, dicium tangannya, coba mama peluk. Nah, ini batasannya umur berapa ustazah yang dipeluk? Masa SMA dipeluk juga lagi? SMA dah geli dia kalau ibu peluk, tak mau dia lagi. Ya, jadi ibu jangan samakan pula, kata ustazah kan disuruh peluk kamu nak, anaknya dah setinggi gini nengoknya kan, mau dipeluk tak bisa lagi, dan dia juga sudah merasa risih, apalagi anak laki-laki. Nah, mungkin kalau dengan ayahnya anak laki-laki, perempuan dengan ibunya masih mendingan, tapi ibu memeluk anak laki-laki yang sudah SMA, ya macam Mama Ari memeluk Ari gitu kan, ada gini-gini mamanya nengoknya. Nah, tentu tidak cocok lagi. Tentu pelukan, kasih sayang, ciuman ketika mereka masih kanak-kanak. Nah, itu yang pertama ya Bu. Itu mesti kita mulai, jangan sampai terlambat. Karena apa? Ketika itu kita tanamkan mulai dari sejak dini, ternyata besok berefeknya. Ketika sudah dewasa, dia akan hormat kepada ibunya. Ibu, terbayangkah kita 2 tahun kita sapih dia, kita gendong dia, ya, kemudian kita susukan selama 2 tahun. Itu pelukan yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun juga. Makanya saya katakan ini mungkin boleh kita survei. Jikalau anak itu kita sapih dengan sempurna selama 2 tahun atau lebih, ya, itu takkan ada anak yang melawan ibunya. Membantah kata-kata pun dia takkan mampu. Hari ini kan anak-anak kita kan banyak nyusu sapi. Makanya banyak yang menentang. Makanya ibu, mari kita kembalikan kodrat kita sebagai seorang ibu. Wajib menyusukan anak itu selama 2 tahun agar pelukan kasih sayang itu terasa membekas pada diri anak kita. Jauh dia merantau Bu, pasti yang teringat siapa? Ibunya. Keluar negeri dia ibu antarkan sekolah. Yang paling sering disapanya ayahnya apa ibunya? Ibunya. Begitu hebatnya ibu. Maka peran ibu di dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak ini nampak akan jelas terlihat. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ibu, ketika seseorang itu memiliki anak, maka saling memberikan hadiah. Hadiah ini mungkin tak bisa kita membelikan yang mahal, minimal ucapan terima kasih. Itu tadi ada anak kita tipe apa namanya? Makasih ya anak sayang. Tapi besok kalau mama nggak terima kasih lagi, nggak mau lagi nolong mama karena mama nggak pernah terima kasih sama saya. Dicatatnya itu ibu. Makanya selalulah engkau saling memberi hadiah. Pamannya ulang tahun anaknya, ya Bu. Walaupun tak bisa kita membeli yang mahal, apa kira-kira hobinya? Ada anak kita hobi menulis, kita kasih dia buku. Ada anak hobi kita melukis, kita kasih dia krayon. Walaupun mungkin harganya cuma 10.000 perak, tapi penghargaan yang kita berikan itu ternyata akan membekas pada dirinya sampai dia menjadi dewasa. Coba ibu bayangkan, ketika seseorang itu memberikan kasih sayang atau saling memberi hadiah tadi kepada anaknya,
maka itu ternyata akan dicatat di dalam catatan hidupnya bahwa saling memberi itu sangat bermanfaat. Dia nanti akan lakukan lagi kepada, kalau dia sudah menikah, kepada pasangannya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Nah, inilah hebatnya peran seorang ibu. Kemudian memeluk dan mengusap kepalanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan juga, Ibu. Berlaku lemah lembut itu sangat penting buat anak-anak kita. Cobalah dulu guru kita ketika dulu memukul kita, sampai hari ini masih ingat kan? Tangan mana yang kena rotan, tangan mana yang kena pukul, masih ingat wajah guru kita yang memukul itu juga masih ingat bagi kita. Betih begitulah, saking berpengaruhnya sesuatu yang akan berbekas. Apakah tidak mungkin jika kelembutan yang kita lakukan, jika kasih sayang yang kita lakukan, ketika usapan yang kita lakukan, apakah itu tidak berbekas pada hatinya? Nah, itu tadi Ibu yang membuat hati itu tadi, itu karena pelukan dan kasih sayang. Kemudian Ibu yang saya muliakan, yang kemudian selanjutnya adalah menerima anak itu apa adanya. Saya ingin menyampaikan, anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah menitipkan anak, berarti ada tanggung jawab. Dan titipan itu bukanlah semuanya berbentuk emas. Pasti ada yang bentuknya perak dan berlian. Yang ingin saya katakan, tidak semua anak yang Allah berikan kepada kita lengkap dan sempurna, tapi justru ada yang kekurangan. Itu yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Banyak di antara kita yang masih malu dengan kehadiran seorang anak yang berkebutuhan khusus ini. Apalagi yang mungkin cacat mental, cacat fisik, tunanetra, tunarungu, ya. Padahal hari ini Ibu, kita sudah dibantu oleh beberapa usaha pemerintahkah, swastakah, itu sudah ada untuk layanan anak-anak difabel, ya kan? Seperti disabilitas ini kan, seperti ada sekolah TK LB, ya Bu, SD LB, kemudian SMP LB, kemudian SMA, sampai universitas anak autis pun sudah ada pelayanannya. Jadi kita nggak perlu lagi malu dan menolak apa yang telah Allah berikan. Ibu, ternyata ketika ada seorang ibu yang menolak kehadiran anaknya, kadang-kadang terjadi sebuah pemberontakan dari anak itu sendiri. Maka oleh karena itu, terimalah anak itu apa adanya. Dan saya yakin setiap kekurangan yang Allah berikan kepada anak kita, pasti ada kelebihannya. Contohnya tadi, ibu dikasih anak jenius, IQ-nya 140. Kalau di sekolah dia juara 1 terus, tapi ternyata pemalas, tidak mau bantu orang tua. Tapi ibu dikasih anak yang IQ-nya pas-pasan, tetapi ternyata dia rajin membantu ibunya. Ada lebih, ada kurang. Ketika anak ibu umpamanya disabilitas tadi, ketika dia tidak memiliki, bisa melihat, tak bisa mendengar umpamanya, tapi Allah berikan dia kemerduan suara. Betapa banyak tunanetra yang kori dan korea. Untuk apa lagi hari ini Ibu kita menutupi segala yang kita sebut aib, padahal itu tidak aib, titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi apapun bentuk atau yang Allah titipkan kepada kita, maka terimalah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian
seimbang dan adillah dalam mencintai anak-anak kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Ibu. Ibu syaratnya tidak boleh membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Hari ini masih ada kita dengar anak perempuan cukup tamat SMA saja. Anak laki-laki boleh sampai kuliah. Itu beda namanya, Bu. Kecuali kalau anak kita tidak punya kemampuan lagi. Mak, aku nggak mampu lagi sekolah, Mak. Itu mungkin boleh. Ya, hari ini kita akan berikan sebuah kebebasan kepada anak kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan tanpa membedakan fasilitasnya. Yang kedua, Ibu jangan pernah membedakan kasih sayang. Nampak anak itu umpamanya kurang, itu sikit-sikit, Andi lah, apa kata si Caca untuk si kakak mana? Paha ayam untuk si Cak si Andi. Kemudian nanti ada lagi kalau makanan enak untuk si Andi. Kakaknya cuma menengok, kalau dapat nanti makan sisanya. Itu ibu akan dicatat sampai mereka itu mati. Makanya kita tak boleh membeda-bedakan kasih sayang. Ibu kita hari ini saking sayangnya kepada kita, Ibu, digorengnya telur ayam tuh, Bu. Telur tuh 4, anaknya 8. Itu dikocoknya sampai kembang. Kemudian tambah lagi dengan kelapa, Bu, biar banyak. Dikasihnya cabai. Kemudian nanti dia belah sama rata. Sehingga kita sudah ragu mau milih yang sebelah mana. Begitu adilnya kasih sayang ibu kita kepada kita. Maka kita kepada anak kita jangan pernah membedakan kasih sayang. Karena itu nanti akan berbekas. Ketika nanti ibunya sudah tua, Kak, bantulah Kak jaga mama. Kan dulu kan sayang sama kamu. Hari ini banyak begitu, Bu, keluhan para orang tua hari ini. Sudah mengakui kesalahan kita sebagai orang tua. Ya Allah tuh Ustazah, kemarin saya waktu dulu memang selalu membeda-bedakan dia dengan abangnya. Makanya hari ini dia tak mau lagi mengurus saya. Kesalahan siapa kira-kira, Ibu? Kesalahan kita yang dulu membedakan kasih sayang.